Jakarta. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terus menggelar sidang etik untuk para polisi terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang diotaki Ferdi Sambo. Setelah sidang pidana para tersangka usai, terbaru, Barada Richard Eliezer menambah daftar polisi di kasus Sambo yang sudah disidang etik. Eliezer sendiri diketahui divonis hakim 1 tahun 6 bulan hukuman penjara. Kini KKEP memutus etik Eliezer dengan 1 tahun demosi dan tetap berada di institusi Polri. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela, sambungnya. Berikut daftar sanksi yang dijatuhkan KKEP ke polisi-polisi di pusaran kasus tersebut. Sanksi Patsus 1. Ex-Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto dikenai sanksi dengan ditempatkan di Patsus selama 28 hari. Dia dinilai terbukti melanggar etika lantaran tidak profesional dalam menangani laporan terkait pelecehan kepada istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Sanksi demosi 1. Ex-Paurlok Bagrenmin Divisi Propam Polri, AKP Diah Chandrawati, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. 2. Ex-sopir Irjen Ferdi Sambo, Barada Sadam, telah selesai menjalani sidang etik dan dikenai sanksi demosi 1 tahun. Barada Sadam melakukan intimidasi terhadap 2 wartawan dengan melakukan penghapusan foto serta video di handphone milik kedua wartawan itu saat meliput di rumah Irjen Ferdi Sambo. 3. Brigadir Frilian Fitri Rosadi, FF, dijatuhi sanksi demosi 2 tahun karena terbukti tidak profesional terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dia juga terbukti mengintimidasi wartawan saat liputan di rumah dinas Kadif Propam. Brigadir Frilian tak mengajukan banding atas putusan tersebut. 4. Bribtu Firman Dwi Arianto dijatuhi sanksi demosi selama 1 tahun. Bribtu Firman Dwi tak mengajukan banding atas putusan tersebut. Sidang ini digelar pada Rabu kemarin. 14/9. 5. Ex-Banit Den Aropaminal Div Propam Polri, Bribtu Sigit Mukti, diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Bribtu Sigit telah disidang pada Senin, 19/9. Kemarin, Bribtu Sigit dinyatakan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Dia menyatakan tidak mengajukan permohonan banding. 6. Ex-Pamin Den Aropaminal Div Propam Polri, Ibtu Januar Arifin dikenai sanksi demosi selama 2 tahun. Ibtu Januar dinyatakan tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Dia mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. 7. Mantan Panit 2 Unit 3 dan Aropaminal Div Propram Polri AKP Idam Fadilah dijatuhi sanksi demosi
selama 1 tahun karena tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Atas perbuatan tercela itu, dia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dia juga diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Atas putusan tersebut, AKP Idam Fadilah menyatakan tidak mengajukan permohonan banding. 8. Mantan Panit I Unit 1 Den Aro Paminal Propam Polri, Ibtu Hardista Pramana Tampu Bolon, dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Dia diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Dia juga diwajibkan mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Dia menyatakan tidak mengajukan banding. 9. Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jaksel Ibda Arsyad Daifa Gunawan disanksi demosi selama 3 tahun terkait ketidakprofesionalan di kasus pembunuhan Brigadir J. Ibda Arsyad tidak meminta banding atas putusan tersebut. 10. Ex-Kasubdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan, dikenai sanksi demosi selama 4 tahun. AKBP Raindra juga dikenakan sanksi administratif, yaitu penempatan dalam tempat khusus Patsus selama 29 hari di ruang Patsus Divpropam Polri hingga tanggal 10 September tahun 2022. 11. Mantan Kabak Renmin Divpropam Kombes Murbani Budi Pitono dikenai sanksi demosi selama 1 tahun. Dia tidak mengajukan banding. 12. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit diberi sanksi demosi selama 8 tahun. AKBP Ridwan mengajukan banding atas putusan tersebut. 13. Sopir Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Eliezer tak mengajukan permohonan banding. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya. Sanksi PTDH. 1. Irjen Ferdi Sambo dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Sambo mengajukan upaya banding atas sanksi PTDH. 2. Kompol Cak Putranto dalam kasus ini sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus Brigadir J. Kompol Cak telah disidang pada Kamis 1/9. Hasilnya, Cak dijatuhi sanksi PTDH. Dia mengajukan banding. 3. Kompol Baikuni Wibowo telah melaksanakan sidang etik pada Jumat 2/9. Kompol Baikuni diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri karena dinilai telah melakukan perbuatan tercela. Baikuni juga mengajukan banding. 4.
Mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria juga diberhentikan dari Polri karena ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Agus disebut membuat permufakatan dalam melakukan penghalangan penyidikan ini. 5. Ex-Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian juga telah menjalani sidang kode etik karena dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus terkait Brigadir J. AKBP Jerry dihukum PTDH dari Polri. As. Imek.